Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau nyelami sesuatu yang penting banget nih di dunia kerja. Penting banget. Iya kan? Soal kekuatan mendengarkan. Apalagi sebelum kita kasih umpan balik, Anda pasti pernah lah yang ngalamin. Dikasih masukan, kadang rasanya aduh gimana gitu. Bikin defensif kadang ya. Nah, bikin defensif. Sumber kita kali ini dari Harvard Business Review kasih lihat perspektif yang menarik banget soal ini. Betul. Perspektif yang sering kita lupakan kayaknya ya. Padahal umpan balik itu niatnya baik, tapi sering gagal nyampe. Gagalnya kenapa tuh biasanya? Ya itu tadi, karena mungkin ngerasa nggak didengerin dulu, nggak dipahami konteksnya. Nah, materi kita ini nunjukin kalau dengerin dulu itu bukan cuma sopan santun, tapi strategi. Strategi inti malah ya. Iya, strategi inti buat bantu orang berubah, buat ningkatin kinerja. Ini bisa ngubah suasana tim loh, serius. Oke, jadi misi kita hari ini jelas ya, kita mau bedah nih kenapa sih dengerin itu krusial banget, apalagi dalam konteks feedback yang tujuannya ngebantu orang, dan gimana caranya biar lebih efektif. Kita mulai dari dasarnya dulu kali ya, kenapa sih repot-repot mesti dengerin dulu? Nah, ini dia. Karena dampaknya itu langsung ke loyalitas, ke keterbukaan orang. Ada riset bagus dari M. Shipala. Oh iya, gimana tuh? Dia bandingin nih, kalau ada karyawan bikin salah, terus kita respon pakai marah-marah, udah jelas tuh ngerusak kepercayaan. Banget. Iya, kebayang sih. Tapi sebaliknya, kalau responsnya itu nunjukin compassion, rasa peduli yang tulus gitu, pengen bantu, plus ada curiosity, rasa ingin tahu buat paham kenapa dia bisa salah. Jadi nanya dulu gitu ya? Iya, nanya dulu, pengen ngerti. Nah, respons kayak gini justru naikin loyalitas karyawan. Signifikan banget naiknya. Katanya sih, bisa lebih kuat pengaruhnya dibanding sekedar, maaf, gaji atau kompensasi. Wah, menarik banget itu. Berarti cara kita nanggepin kesalahan tuh bisa jadi jembatan atau malah jadi tembok ya buat percakapan berikutnya. Persis. Dan ini bukan soal perasaan doang loh. Ada penjelasan fisiologisnya. James Doherty dari Stanford, dia jelasin kalau kemarahan, respons negatif itu naikin stres. Oke? Nah, kalau orang udah stres, fungsi kognitifnya, kreativitasnya itu langsung turun. Orang nggak bisa mikir jernih, nggak bisa terbuka sama ide baru kalau ngerasa terancam. Masuk akal banget. Makanya saran praktisnya, tahan dulu emosi kita. Ambil jeda sebentar sebelum respons. Biar apa? Biar orang lain tuh kondisinya siap buat dengerin kita, buat mikirin perubahan. Oke, jadi tahan diri dulu, ciptakan suasana aman. Nah, kalau kita udah bisa nahan diri, peran spesifik pendengar aktif pas ngasih feedback tuh gimana? Ada sumber dari Zenger sama Folkman, mereka pakai analogi bagus deh. Analogi apa tuh? Mereka bilang pendengar yang baik itu bukan kayak tembok, pasif gitu aja. Tapi kayak trampolin. Trampolin? Maksudnya? Iya, jadi bukan cuma mantulin balik omongan, tapi malah ngasih energi, nguatin, bantu si pembicara ini memperjelas pikirannya sendiri. Jadi kita bantu dia mikir gitu loh. Wah, bagus banget itu metaforanya. Trampolin. Jadi aktif ya, bukan pasif. Betul. Jadi bukan cuma diam dengerin, tapi terlibat aktif biar dia paham. Artinya ya kita mesti hindari tuh kebiasaan jelek kayak dengerin cuma buat nyari salahnya di mana. Atau nyiapin jawaban kita berikutnya. Supaya orangnya nyaman ya. Iya, bangun kepercayaan dirinya. Kasih sinyal kalau perspektif dia tuh dihargai. Terus pertanyaannya juga beda. Bukan ngejudge, tapi lebih ke menggali pemahaman. Kayak, boleh cerita lebih lanjut soal itu? Atau, apa sih yang bikin Anda mikir gitu? Jadi nanyanya buat ngerti, bukan buat nyerang ya. Tepat. Kalaupun mau kasih saran, itu nanti. Hati-hati, setelah kita benar-benar paham situasinya. Nah, ini nyambung nih ke teknik-teknik konkretnya. Ada Dacher Keltner, dia nyaranin gini. Kalau ada orang datang bawa masalah, langkah pertama itu tunjukin kita peduli. Caranya? Kalimat simple aja sebenarnya, kayak, wah, saya bisa bayangin itu pasti berat ya. Atau, makasih loh udah mau cerita ini ke saya. Itu udah ngebantu banget. Tahan dulu keinginan buat langsung nilai atau kasih solusi. Kadang gatel ya pengen langsung kasih solusi. Banget. Makanya Keltner malah nyaranin, sebelum ketemu orangnya, kita coba luangin waktu dulu sebentar, mikirin orang ini, situasinya gimana. Biar kita masuk ke percakapan itu udah ada modal empati. Oh, jadi ada persiapan mental gitu ya? Biar nggak reaktif pas ngobrol? Betul, biar nggak masuk bawa agenda tersembunyi. Terus ada lagi nih dari Sheila Hinn sama Douglas Stone. Mereka nambahin lapisan penting. Apa tuh? Prioritaskan buat ngerti dulu, kenapa sih orang ini ngelihat masalahnya beda dari kita.
Tanya dulu asal-usul pandangannya dia sebelum kita kasih pendapat kita. Jadi gali dulu ya, jangan langsung tumpahin pendapat kita. Ya, terus mereka juga nekenin pentingnya misahin antara isi masukannya itu sendiri sama hal-hal lain kayak siapa yang ngomong atau cara ngomongnya gimana. Fokus ke pesannya dulu aja, biar diskusinya bisa lebih objektif. Nah, misahin ini penting banget nih, nyambung sama temuan Hand dan Stone yang lain soal 3 pemicu reaksi negatif ke feedback. Kalau kita paham ini, kita bisa lebih hati-hati pas ngasih masukan. 3 pemicu ya. Apa aja tuh? Pertama, true triggers, pemicu kebenaran. Ini kalau kita ngerasa masukannya salah, nggak adil, atau ya nggak ngebantu aja gitu. Oke. Yang kedua? Kedua, relationship triggers, pemicu hubungan. Reaksi kita itu dipengaruhi sama hubungan kita sama yang ngasih masukan. Mikirnya, alah dia siapa sih emang, nggak pantas ngomong gini ke gue. Iya. Sering tuh kayak gitu. Dan yang ketiga ini seringkali yang paling nusuk. Apa tuh? Identity triggers, pemicu identitas. Nah, ini dia nih. Masukannya entah bener entah salah, tapi rasanya kayak nyerang diri kita banget. Nyerang kompetensi kita, harga diri kita. Wah, ini dalam ya. Iya. Makanya, kalau kita kenal sama 3 pemicu ini, baik pas kita nerima atau pas kita mau ngasih feedback, kita jadi bisa lebih waspada. Kita bisa dengerin dulu dengan lebih empati, coba ngertiin dulu dia kenapa, sebelum kita ngomong. Kuncinya di situ kayaknya, biar obrolan sulit bisa jadi lebih enak. Jadi kalau kita tarik benang merahnya ya dari semua sumber ini, intinya jelas banget sih, mendengarkan dulu secara aktif, pakai empati sebelum kasih umpan balik, itu bukan cuma pemanis. Bukan nice to have gitu ya. Bukan. Tapi ini fondasi. Fondasi buat bangun trust, buat numbuhin loyalty, dan yang paling penting, ini nyiptain kondisi aman biar orang lain tuh mau dengerin kita, mau mikir, dan akhirnya mau berubah atau berkembang. Intinya, pahami dulu, baru berharap dipahami. Gitu sih. Oke, sebagai penutup nih, coba deh kita bawa ini ke diri kita masing-masing, Anda juga yang dengerin. Coba bayangin deh, gimana kalau pas Anda mau ngasih atau nerima feedback nanti, Anda coba sadar-sadar nih, pakai satu aja teknik dengerin yang tadi kita obrolin. Misalnya nahan diri nggak langsung kasih solusi gitu ya. Iya, atau mungkin aktif nanya dulu perspektif dia gimana, kira-kira perubahan sekecil apa ya yang bakal kejadian di obrolan itu, sama hasilnya nanti. Coba direnungkan aja. Sampai ketemu lagi di pembahasan mendalam kita berikutnya.